Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Cakulovers Nusantara dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dalam keadaan sehat. Ya teman-teman, berjumpa lagi di session kedua yang tadi kita sudah launching dan membahas tentang apa itu doping, manfaatnya dan sebagainya. Hari ini seperti janji saya kemarin, saya akan menyampaikan sejarah mengapa ada plester. Kenapa plester itu digunakan, sejarahnya kenapa, alasannya kenapa ya toh. Sejarah ini. Kalau dulu era 2000 ke sana plester di kaki jari itu masih langka, teman-teman. Masih langka. Kenapa? Karena masih jarang. Karena di saat itu Fike itu alasnya geber itu bandang atau geber atau gelanggang itu alasnya masih tanah yang diratakan kayak gitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, animo masyarakat, terus peminat ayam dari kelas elit menengah atas itu ingin kebersihan, ingin lebih tampak elegan, akhirnya apa? Di karpet. Nah, ada nilai min ketika di karpet itu biasanya ayam kita jari jangkirnya ada yang lecet di bawahnya, ada yang luka sampai dalam, ada yang di jari tengah atau jari samping atau jari dalam ya. Bahkan kukunya belakang itu sering lepas. Karena apa? Gesekan di antara karpet dengan kuku ya, karena karpet itu berserabut, apalagi karpet yang panas terbuat dari kayak semacam senar keling itu, tinggu wonge panas, tinggu pitiknya, serabut-serabutnya itu nyantol, nanti luka, bisa pendarahan, bisa bleeding. Itu sering terjadi ketika beralaskan karpet ya. Akhirnya Hansaplast atau plester itu dipakai sejak mulai rame kontes, karena kontes itu mulai rame, terus di pro juga itu karpetan rata-rata sekarang ya. Nah, makanya di pentingnya plester atau Hansaplast itu untuk apa sih gitu ya. Walaupun ada kata sebagian dari teman-teman mengatakan nek jalu ceklek wi yo apes, jalu patah itu apes, blooding itu apes, terus kuku jari belakang itu patah atau lepas itu juga apes kategorinya gitu. Tapi kemungkinan itu saya rasa bisa diminimalisir ya, walaupun tetap ada, bisa diminimalisir dengan apa? Plester atau Hansaplast. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, efektifkah Hansaplast yang ada di Indonesia ini, yang sering kita pakai, yang warnanya, plesternya warnanya coklat ya, yang biasa kita pakai untuk perban, efektifkah? Pertanyaannya kan begitu. Nah, jawabannya yo mending timbang gak di plester sama sekali. Nah gitu. Nah kemarin yang saya sampaikan itu jadi pro dan kontra. Ada yang ngomongin saya itu pakaian cocot gitu, ada yang saya itu suhu abal-abal, suhu KW, nggak apa-apa, karena memang belum kenal, nggak masalah. Dan saya tidak memiliki sudah tidak memiliki yang namanya tendensi, tidak memiliki yang namanya apa itu bahasa yang lain bro, apa itu namanya bahasa Indonesia untuk gaul bro. Saya sudah tidak memiliki rasa ingin mendapat apresiasi, itu sudah saya lewati jauh, sudah enggak. Yang saya sampaikan adalah secara ilmiah, karena manfaatnya untuk pemula-pemula itu sangat penting. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmiah, karena itu akan menyesatkan. Nah gitu. Jadi kemarin saya buat statement bungkus iya ya, kurang lebih gini, bungkus kuku jari kok kukunya ditutup semua. Nah kayak gitu, belajar pada suhu yang tepat. Itu saya dihujat netizen, tapi tidak apa-apa, nanti akan saya sampaikan. Yang menghujat saya berharap nonton supaya apa, supaya tahu, oh maksudnya saiki suhu abal-abal ini yo, maksudnya
wong iki sing mendem arak ngene ya lah. Jadi teman-teman nanti biar terus jangan fanatik. Dengarkan sampai awal sampai akhir, dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Oh coba potong-potong, nek mbok potong-potong saya pastikan Anda gagal paham, Anda pasti langsung ding negatif soal ini. Ya. Jadi plester manfaatnya itu penting. Lah terlepas plester yang dipakai plester Thailand atau Indonesia itu menurut saya memang maaf karena di Indonesia itu memang untuk ayam belum dilirik 100%. Berbeda dengan di Thailand. Kalau di Thailand plesterannya modelnya begini-begini teman-teman. Dan ini daya rekatnya ya, daya rekatnya luar biasa yang pertama. Yang kedua itu tipis teman-teman. Tipis, lebih fleksibel dan tipis. Terus seratnya ini lebih soft, nggak kasar, lebih soft. Jadi ketika dia bergesek dengan karpet itu lebih ngena, lebih besut, lebih peret, bahasanya peret, keset, jadi nggak licin. Jadi fungsi daripada plester itu sebenarnya untuk supaya tidak licin. Nah nanti akan saya sampaikan penggunaannya plester baik Indo maupun Thailand ya, supaya pesan ini nyampe dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang saya maksud yang dengan maksimal ya. Sekali lagi tonton video ini sampai dari awal sampai akhir supaya teman-teman tahu, supaya tidak gagal paham dan tidak lagi menghujat saya ya. Tapi gak apa-apa mbok hujat aku yo gak, aku malah yo seneng. Soalnya nek sing hujat itu artinya dunia ayam itu lagi rame dan berkembang. Ini positifnya ngono ae ya toh. Wong tak duduh bener yo sing gak seneng yo langsung. Jadi gini teman-teman, yang saya maksud kemarin ini seperti ini ya. Ini adalah jari kaki ayam, ceker ya. Kita bahas yang khusus plester di jari ayam. Nah, saya akan cerita. Teman-teman semuanya pernah nggak ayam nggak ada jalurnya, ya toh? Dibungkus hansaplas, jalurnya itu ya tiba-tiba mata ayam kena. Mata ayam sewer, mata ayam kena buta. Kenapa? Pelakunya siapa? Pelakunya adalah cakar ini bisa, cakar tengah bisa, cakar dalam bisa, cakar luar ini bisa. Ketika dia ngayun mukul begini. Nah, walaupun dia nggak punya taji, nggak punya jalu, tapi ini bisa dipakai untuk melukai. Jangan salah, ya, jangan salah. Jadi teman-teman, yang saya maksud kemarin itu jangkir belakang ini tertutup boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang saya maksud adalah jari daripada ini teman-teman. Depan, ya tengah, dalam, luar. Itu usahakan kelihatan cakarnya. Kenapa? Karena gini. Teman-teman saya kasih ilmu ini rahasia. Ini adalah pisau jalu ya. Kelengkapan daripada alat ini. Teman-teman, ini rahasia, sekali lagi rahasia. Ayam itu sebenarnya kukunya, kalau boto lawas dan boto sangat jeli, kukunya dirawat. Kukunya itu bisa ditajemin begini, kayak jalu teman-teman. Nah, teman-teman jangan hati-hati kalau ketemu boto yang betul-betul pengalaman. Teman-teman, kuku yang lincip ini teman-teman, lincip ini tajam teman-teman. Nah ini kalau boto pengalaman ini dirawat teman-teman, ini dirawat. Nah ini dirawat, jari tengahnya dirawat teman-teman. Nah ini dirawat teman-teman. Jadi jangan salah teman-teman, ini kalau kena muka bisa belereng kena motor ya. Nah seperti itu. Nah oke. Nah ini dirawat, terus diruncingkan. Nah ini yang ahli struktur daripada kuku itu sama dengan jalu. Jadi teman-teman harus pahami cempurinya, alur darahnya. Jadi jangan asal ngesek. Kalau asal ngesek nanti kena ya repot lagi. Jadi ini tajam teman-teman. Nah teman bisa bayangin kalau ini ditutup nggak fungsi, senjata tambahnya nggak ada. Itu yang saya maksud. Nah terus bungkusnya seperti apa bro? Nah ini saya akan praktekkan ke teman-teman dan teman bisa tiru.
kalau bisa memang kita Indonesia ada pengusaha yang invest, kita bikin kayak gini, itu kainnya luar biasa fleksibel sekali teman-teman, lebih fleksibel. Nah ini seperti ini ya. Oke, saya akan sampaikan ini supaya teman-teman itu tahu ya. Nah, jari belakang kuku ini sering sekali terjadi jepot ya. Dan kuku itu jari belakangnya sebagai kuda-kuda pertahanan ketika dia mendapat dorongan ya, mendapat dorongan sebagai jangkir ini sebagai kuda-kuda ya. Ini kalau nggak diplaster, karpet rawan sekali di telapaknya, di bawahnya ini sering luka, atau parahnya kukunya belakang lepas parahnya. Nah, fungsi daripada plaster itu meminimalisir teman-teman, mengurangi resiko-resiko kecelakaan itu. Caranya begini, teman-teman bisa lihat. Ini jangan ditarik kenceng-kenceng ya. Jangan ditarik, jangan. Jadi cukup melalui tekanan begini ya. Nah, seperti ini tak praktekkan ke teman-teman ya, supaya teman-teman melihatnya ya dan bisa di rumah. Nah, seperti ini. Oke. Kuku belakang boleh ditutup, yang belakang sah boleh. Ya, yang belakang sah boleh, tidak kelihatan. Oke. Nah, ini boleh. Ini masih fleksibel. Ya, masih fleksibel. Dan daerahnya kalau sudah gimana, diginikan, ditekan. Oke, ini poin pertama ya. Terus yang jari dalam, jari tengah, jari luar itu seperti ini teman-teman tekniknya. Ini tidak maksud ngajari atau gurui, tapi teman-teman bisa analisa secara logika ya. Nah, jadi ini jari tengah itu seperti ini teman-teman ya, kukunya usahakan tetap kelihatan. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kukunya itu dari sini sekitar 1/4. Oke. Nah, terus dibeginikan dari bawah. Jadi tetap fleksibel. Oke. Nah, begitupun sampingnya juga gitu teman-teman. Oke, jangan ditarik, sekali lagi jangan ditarik. Nah, jadi teman-teman harus memahami fungsi daripada cakar ini. Kalau dibungkus semua nggak fungsi. Nah, nggak fungsi. Ini yang saya maksud kemarin teman-teman. Terlepas ada yang setuju nggak setuju, terserah teman-teman. Tujuan plaster itu adalah supaya membantu rekat dan tidak licin, itu aja. Ini seperti ini. Jari belakang sah tutup, tidak kelihatan kukunya, jari belakang sah ya. Jari dalam tengah itu tetap kukunya harus kelihatan. Itu versi saya. Tujuannya yaitu membantu. Ini sangat membantu. Oke, selain daripada taji ini, kukunya sangat-sangat membantu. Oke. Nah, terlepas di bawahnya itu di tengah ini dikasih lagi, itu masing-masing personal, tapi ini kita bahas fungsi daripada kuku-kuku ini ya. Kalau belakang sah ditutup, monggo bos. Oke, monggo. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terus ini nanti dilanjut video sampean. Ini kameramennya satunya. Setelah dibungkus teman-teman ya, teman-teman itu usahakan ayam itu biar jalan-jalan di karpet. Jadi jangan mendadak. Kalau bisa pembungkusan itu dilakukan 1 jam sebelum ayam fight. Jadi dia biar beradaptasi dengan karpet. Jadi engko nek bosone Jawa lama masa. Jadi wis antara kain ini dengan karpet yang mau di fight itu wis kalis, wis istilahnya wis nyambung. Oga piye, wis adaptasi, intinya adaptasi, presisi adaptasi. Jangan dadak dibungkus terus didu, jangan, nanti tetap licin-licin. Ya. Jadi biar dia jalan dulu, jalan-jalan. Itu. Oke, ini satu tips dari
saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bungkus jari-jari ini. Jadi yang kemarin salah persepsi soal saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf jika menyinggung